dan Ustazah, mohon maaf ada gangguan. Ini saya di Guru Putra dengan Ustadz Obari. Baiklah Ustadz, kok malah ngomong Ustadz koyok ngulang arek-arek tadi nih. Mohon maaf ya, saya nyebut diri saya Ustadz. Tidak apa-apa Ustadz. Biasa ngono arek-arek. Ya, saya terjemah dulu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ustadz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ayat ini bisa kita amalkan, kita bisa terhindar diri dari ujub dan sombong. Jadi judulnya UDS, ujub dan sombong. Nah, sekarang kita lihat di akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, yang tidak mau percaya kepada keesaannya dan enggan mengikuti seruan para nabi dan rasulnya. Jadi siapa mereka yang sombong? Kalau kita lihat di Al-Baqarah, di sana ada golongan kafir dan munafik. Mereka tergolong insan yang sombong. Kalau jadi murid sombong, gurunya sakit, susah diatur. Kalau yang sombong jadi guru, maka sesama guru tentu tidak akan nyaman karena gurunya sombong sekali. Jadi kalau jadi direktur, jadi presiden sombong, angel wis, angel temen tuturani. Ya, jadi itu ada di karakter Al-Baqarah 6 sampai 20. Itu karakter wong angel tuturani. Lah, disingkat sama Pak Ivan, kamuna, kafir, munafik. Lah, harapan kita tidak menjadi orang yang sombong, karena sombong itu adalah menolak kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di lembaga pendidikan Al-Falah Al-Quran sebagai pondasi utama, maka seluruh insan-insan Al-Falah berupaya secara produktif, secara inovatif, berpegang, berkolaborasi, bersenyawa, bersatu di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sekali lagi kita tidak sombong karena kita berdoa, para ustadz, para guru, para santri, para siswa, wali murid, serta direktur, serta lembaga, bahkan insan-insan lembaga pendidikan Al-Falah adalah termasuk Al-Baqarah 1 sampai 5, yaitu orang beriman, mukminin, mukminah. Hadirin para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau waktunya habis saya dibilangi ya Bu ya, oh Ustadz sudah habis gitu, karena saya itu sering nggak ngerti waktu ya. Jadi mohon maaf ya, ini modelnya begini karena isone yang ini ki bukan kaya Ustadz Obari halus ngono ya ora iso, kaya Pak Imam ngono ya ora iso, isone yo iki
Ya makanya mudah-mudahan nanti bisa diindahkan oleh indah-indah yang lain. Baik Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan ini menunjukkan betapa murka bencinya Allah kepada mereka dan sikap mereka yang tidak mengerti akan kedudukan diri mereka. Jadi sekali lagi, orang yang somse itu tidak tahu diri. Kalau dia ditanya siapa dirimu, dia tidak akan bisa menjawab. Tapi kalau Al-Baqarah 1 sampai 5, guru-guru Al-Falah yang baik ini ditanya siapa antum semuanya, saya adalah Abdullah, dan yang kedua saya adalah khalifah fil ard yang rahmatan lil alamin. Nah, itu jawabannya. Jadi kita ini Abdullah, hambane Allah, apalagi dadi murabbi, apalagi dadi guru. Guru yang ngerti tentang Al-Quran. Antara satu guru satu dengan guru yang lain, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan lain sebagainya, itu adalah pengembangan yang indah untuk mewujudkan. Loh, Mas kok hilang Mas? Mas Abari hilang. Ono panggilan lu. Sabar ge, ada iklan. Ini ada gangguan. Ya, jadi ada yang lewat tadi. Tak kira apa, tak orang manggil. Tak kira setan tadi. Baik. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik, wes gini aja lah. Saya berdoa kepada Allah agar sahabat-sahabati semua di lembaga pendidikan Al-Falah menjadi sahabat dunia akhirat. Itu yang saya cari. Namanya dari Z sampai A, A sampai Z. Apik kabeh, ka ono sing elek. Kecuali sing ceramah itu paling elek. Supaya apik, jere Bu Ida sampean ceramah Pak, supaya kok sampean eling, sampean tahu ngomong apa. Nah, saya berharap para ustadz ustadzah yang memberi motivasi ini nanti langkah-langkah ke depannya menjadi orang yang terbaik. Jadi sekali lagi, Allah mengancam bahwa orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, dengung iki Pak iki, tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tuh, jadi somse itu ternyata kalau ada somse di dalam dirinya walaupun sekecil zarah, surga tidak mau dimasuki. Jadi kita sekarang mulai program untuk UHPPS, ucap, hati, pikir, perbuatan suci. Suci di sini mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dimaksudkan. Tidak akan masuk surga, Rasulullah menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebiji sawi, dan tidak ada masuk dan tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada iman sebiji sawi.
Kemudian berkatalah seorang laki-laki, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki ingin agar bajunya bagus dan sandalnya bagus? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah menyukai yang indah-indah. Al-Falah semakin lama semakin indah, betul? Betul? Oh, nek gak ngomong betul tak omong no Bu Izati loh. Bu Izati itu putri kelak keindahan. Keindahan betul, yang betul. di dunia yang terindah adalah wanita salihah. Loh, jadi ini perhiasan semuanya. Saya Bunita ya, sebentar ya, kurang titik. Bagaimana kalau seorang laki-laki tadi kemudian Rasulullah menyampaikan kesombongan itu ialah tidak mau menerima kebenaran dan menghina manusia. Jadi tidak boleh kita menghina sahabat-sahabat kita. Kalau toh memang dia belum bisa yo jarno ae ngono ae. Nek sampeyan nyesakno yo tuntunan, nek dhek takok kok yo jawaben, nek dhek gak iso opolah, dalam arti untuk kesempurnaan itu kita saling, kita karena ini punya macam-macam ya, kita punya ilmu ini, saya punya ini, saya nggak punya itu, panjenengan punya itu, saya nggak punya ini, jadi kita bersinergi bahasanya ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabati Lembaga Pendidikan Al-Falah, mari kita hindari ujub dan sombong. Jadi sombong tadi adalah menolak kebenaran, kemudian meremehkan orang, sukanya meremehkan orang, nggak boleh ya. Yang tua meremehkan yang muda ya nggak boleh ya. Kalau yang tua itu, kalau yang muda lihat yang tua kasihan, kayak saya ini melakunya sudah kayak apa, digul sudah umur 51, ini termasuk tua ya, golongan tua dibanding sama Mas Ivan, Mas Tobari masih muda. Ya, saya melihat Mas Lutfi dan kawan-kawan semuanya adalah orang-orang hebat, dosanya titik. Aku sing tuwek, dosaku sing akeh, makanya aku nendelok dengan cinta. Sahabati yang kecil, mari, terima kasih ya Mas, terima kasih ya Mbak, terima kasih Mas Guru, terima kasih Mbak Guru. Lah, kemudian yang muda melihat yang tua, iki wong tua wis wayahe budal, sangune wis akeh tak dongakno ngono carane. Ya. Jadi, lah sedangkan ujub itu adalah, kira-kira ada nggak saya dibantu ujub itu apa? Ada yang mengerti mungkin dari para sahabat-sahabat ujub itu apa kira-kira ujub itu? Ada yang tahu minta Merasa. Loh. Ujub adalah pekerjaan hati, yaitu merasa bangga dengan apa yang diperbuatnya, seolah-olah dia sendiri yang berbuat, seperti dia merasa jasanya sendiri. Itu namanya ujub. Gak boleh ujub lah. Karena ini yang ngomong saya, berarti saya menyantapi diri saya sendiri. Nal, kon ojo ujub. Awas, kemarin ngomong ujub. Lah, karena sampean dengar lah, sampean pas tidak ujub yo aman. Lah nek sampean pas ujub yo pas. Maksudnya ojo ujub ngono lho. Ojo membanggakan diri, karena kita itu adalah tiada berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya saya tadi di awal bilang biaunillah, singkatannya air. A-I-R. Auni, pertolongan, idni, izin, ridho, air. Kita butuh air suci mensucikan. Mudah-mudahan Al-Falah ini berair terus.
Maksudnya sumber-sumber ilmu, sumber-sumber kejayaan, sumber-sumber keindahan, mudah-mudahan segera kembali sehingga Al-Falah menjadi lembaga pendidikan yang produktif, yang inovatif, yang jujur, yang mandiri, yang siap dibanggakan oleh umat Islam di dunia ini. Allahu Akbar. Ya, wes gitu aja. Jadi tolong yang baik dilek, yang elek dilepehkan. Loh, kok malah tiru bunita aku basa Jawa. Yang baik dilek, yang jelek dilepehkan. Ya, itu namanya yang baik itu akhlak mahmudah, yang jelek akhlak madmumah, pemaaf, malu, tolong menolong, itu dilek. Tapi kalau syirik, hibah, riya, ujub, dimuntahkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada semuanya. Gimana Mas Tobari? Waktunya sudah bunita apa belum, atau diganti dengan sambungan tanya jawab atau guyon-guyon gini? Sesuai gak betul. Konsultasi. Monggo Mas Tobari, Mas Ustadz. Tanya jawab Ustaz. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak bisa nanti saya minta bantuan Putri. Senior saya ini lecture saya. Berarti saya lebih tua dong dari Ustaz. Tadi harus dibekali ngono lho. Ketoke ngono man. Eh? Ketoke ngono tuwean triman timbangane Ustaz. Ngono ya. Iya. Ngawet namanya. Monggo Mas Tobari, Ustaz Tobari disambung. Baik, terima kasih Ustadz Zainal. Masya Allah, yang disampaikan adalah perkara akhirat semuanya dan perkara hati sebagai bekal kita untuk menuju Jannatul Ma'wa. Amin Allahumma amin. Selanjutnya akan ada resensi buku ya, insya Allah. Tuh, tak tanya jawab. Oh, tanya jawab nggih. Masukan. Baik. Saluti mau tanya. Zainal insya Allah ini akan diperdalam lagi kajiannya dengan tanya jawab. Mungkin satu-satu ya. Lutfi. Ustadz satu, Ustadzah satu ya. Monggo. Bagi yang ingin menggapai, Singkat padat. menggapai tujuannya, masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Satu Judulnya pertanyaan, Ustadzah, satu pertanyaan Ustadz. Monggo. Saya tanya Ustaz. Ya, monggo Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan singkat yaitu bagaimana supaya kita ini terhindar dari sifat sombong, karena sifat sombong itu sepertinya seringkali menghantui hati kita ketika kita berhasil untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini teman sendiri, jadi pertanyaannya diambilkan yang mudah. Ini jenenge oke gini. Jadi koncone dadi ngene, pertanyaannya gampang jawabannya. Nomor 1, hindari makan minum yang subhat atau haram. Nah ya. Nomor 2, bertemanlah dengan guru-guru yang baik. Di Al-Falah ini baik kabeh, anu sing elek. Terus riyadhah, muhasabah. Terakhir, ojo sombong, ojo ujub. Wes. Langsung Al-Fatihah ngono wis. Langsung dadi kun fayakun. Ayo yang putri sekarang, silakan.
Aja angel-angel. Sing putri aja angel-angel lho. Ayo Ustazah Putri. Gak usah takut. Loh, kok mati? Monggo yang putri yang penasaran. 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 Mungkin bisa dikembangkan lagi tentang langkah-langkah perilaku sombong ini biar bisa dihindari atau bagaimana. Bu Arfi, yang muda-muda semangatnya membara. Yang muda-muda semuanya. Amin ya deh. Benailah. Pak Anwar, mana? Yakfi ya, cukup ya. Berarti mumtaz ini. Insyaallah ilmunya bermanfaat langsung menancap. Amin. Amin. Terima Bertanya kasih. boleh ya Ustaz? Mohon izin Ustaz Bakari untuk yang putra Tanya sebentar aja, cuma satu. ada kesempatan untuk Kalau Dewi bertanya lagi boten. pertanyaan nih satu. Ya, dicepetno. Ciri orang yang dikatakan itu ujub. Ciri-ciri orangnya, padahal maksudnya kan enggak memamerkan harta, cuma ngandani, ngomongi. Nah, apa itu juga dikatakan ujub? Jadi ciri-cirinya bahwa orang itu ujub atau sombong itu yang bagaimana sih Ustadz? Ya. Terima kasih Itu- Ustadz Zainal. Nomor 1 dari ucapan, nomor 2 dari gerakan, nomor 3 dari rasa. Ada rasanya di dalam hati. Kalau rasanya klutik berarti tapi aja mbok omongno somse anjene iku aja ngono. Dongakno Allahumma di titik-titik al-fatihah ngono. Harus ada Allahumma di al-fatihah gitu. Ya kalau itu ada di dirinya orang lain, kita sentuh dengan hidayah. Kalau itu ada dalam diri kita, aku sombong, channelku sombong, gak tahu mbak aku saiki kebiyen dadi kanca saiki kata. Bulastri. Iya. Kamar-kamare beda. Ciri-cirine ngono mang nek ngomong ya. Kemudian yang kedua lagaknya, kemudian yang ketiga rasanya. Ada rasanya, Bu. Monggo. Ya gitu aja rasanya nggak usah diceritain ya begitu. Ya, Nah, ciri-ciri ya dawa sesuk meneh Pak Makfur, Pak Imam. Dawa-dawa seneni Bu Izati ya. Ya kalau segi omongannya itu terlalu meninggi ngono lho, apa-apa titik menyangkut apalah saya dulu gini, saya itu kalau nggak ada saya semuanya ini gak jadi orang. Jadi apa? Iki nek aku biyen gak jadi kepala sekolah, alfa lah iso gak ngene, wis pokoke wong ngene iki ora roh aku ngono kuwi. Ngono iku lah. Wis gak usah dawa-dawa kok malah salah pisan kok. Wis pokoke contone digoleki dhewe-dhewe ngono ae lho. Insyaallah wis gak ono saiki. Sejak periode Bu Izati gak ono koyo sama Bu Ida. Wis gak ono. Dadi som-somsene ilang kabeh karena Bu Izati aku dhewe sungkan kok. Wong aku teko ngene Bu Izati wis menyapa di depan karo kawan-kawan aku yo monggo Bu, aku yo sungkan ngono. Iki gak ngerayu lho ya, iki apa onoke lho ya. Wes, terima kasih dari saya. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah apa yang kita kaji hari ini dan maafkan sahabat-sahabat kami semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah
Subhanallah, yang disampaikan mengingatkan kita bahwa kita ini sudah di zaman kiamat, nggih. Zaman kiamat. Memang belum hari kiamat, tapi kita sudah di zaman kiamat. Sudah banyak sekali tanda-tanda yang tidak bisa kita pungkiri. Kita memang perlu memahami apa yang disampaikan Ustaz Zainal. Sangat-sangat perlu. Tanda-tandanya sudah banyak. Ya, diantaranya akhlak sudah tidak lagi dijunjung tinggi. Kemudian banyak wanita yang membuka auratnya. Dan tidak sadar lagi kita bahwasanya anak-anak kita semakin cerdas. Itu menunjukkan bahwasanya tusibul atfal. Jadi anak-anak kecil akan berubah nanti, kalau tidak akan datang hari kiamat kecuali anak-anak kecil itu akan berubah. Maksudnya adalah anak kecil itu berpikiran dewasa, cerdas, semakin cerdas kan. Dan itu menjadi tanda bahwasanya kita sudah di zamannya kiamat. Untuk menguatkan apa yang disampaikan Ustaz Zainal, bahwasanya kita harus bersiap-siap. Walaupun kita tahu ilmunya hidup, kita juga harus tahu ilmunya mati. Selebihnya mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Anita tentang resensi buku, nggih. Monggo Ustaz Anita.